Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini di hari Rabu 23 April 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, saat ini saya mengajak semua kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sujud ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Nehemia 8 ayat 10 hingga 13. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Judul Renungan Oasis, Jangan Bersusah Hati. Ayat penekanannya pada ayat 11b yang berkata, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Para pendengar, pembacaan firman Tuhan mencatat bahwa orang Israel meminta kepada Imam Ezra, ahli Taurat itu, untuk membacakan kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Saat mendengar kalimat Taurat itu dibacakan, mereka meresponnya dengan menangis. Setelah melihat hal itu, Nehemia dan Imam Ezra beserta orang Lewi berkata kepada mereka, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Bagaimanakah bunyi Taurat yang dibacakan itu? Bunyinya tertulis bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan semua mereka harus diingatkan tentang pengampunan. Dalam kitab Imamat dan Ulangan mengatakan dengan jelas apa yang disampaikan Allah bagi orang Israel ialah mereka harus mengadakan hari raya Pondok Daun. Hari itu dikhususkan bagi Allah, dan beberapa hal penting yang mereka harus lakukan. Apa yang membuat mereka bersusah hati setelah mendengarkan Taurat itu? Mereka sadar bahwa tidak lagi melakukan ketetapan itu sejak zaman Yosua. Mereka melupakan hari yang seharusnya menjadi ketetapan bagi orang Israel. Setelah orang Israel mendengar kembali tentang Taurat itu, mereka sangat bersusah hati, yang dalam pengertian lain merasa sedih, murung, penyesalan, atau kesal karena suatu sebab. Namun mereka tidak hanya diam dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Adanya penyesalan dalam diri mereka, sehingga mereka kembali melakukan penghormatan kepada Allah dengan pengakuan dosa dan permintaan doa.
Pendengar yang kekasih, pernahkah kita melakukan kesalahan dan membuat kita merasakan hal yang sama seperti orang Israel, terutama kepada Tuhan? Jika itu membuat kita bersusah hati, maka firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Mari datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Janganlah kita sama seperti orang yang menganggap sepele akan kebenaran firman Tuhan yang tidak bertobat. Penegasan, kesadaran kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus hendaknya mengutamakan untuk mengaku dosa kita. Jangan bersusah hati dan tidak mau berubah akan kesalahan kita kepada Tuhan. Jika Ia mengampuni orang Israel karena kesadaran mereka, maka Ia juga akan mengampuni mereka. Saudara-saudara kekasih, mari berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tidak bersusah hati saat kami melakukan kesalahan, melainkan datang kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.